Oke, jadi kesimpulannya dari semua yang dijelaskan oleh Pak D, tertua di Pisorum adalah satu, mengundang DPR MPR itu hanya baru angan ya, baru angan-angan ibaratnya. Yang kedua, BI tidak ada pesan tanah seperti yang dibilangkan adminnya yang dulu itu pernah. Yang kedua, biaya 300.000 itu untuk beli baju seragam. Tetapi yang selanjutnya tentang permanent mandiri dibilang akhir Desember itu sama juga, poinnya dia kalau belum mainnet berarti dia lonceng tanpa mainnet, harus dipahami ya. Terus lonceng tanpa mainnet ngapain? Itu aja sih. Lanjut Omal. Siap Om. Artinya gini, tadi saya diam aja, semua berdebat ya udahlah saya gantian, saya diam. Poinnya gini loh, ketika kita diskusi itu kita meng-clearkan, kita tidak menjudge, itu yang harus kita ini. Ketika diskusi mau nada saya tinggi dan segala macam, saya selalu bukan untuk menjudge, tapi meng-clearkan perbedaan itu, cari titik tengahnya kita. Saya, Om Zero, Om Philips itu harapannya seperti itu, tapi berjalan seperti tadi ya monggo silahkan, itu kebebasan juga karena yang punya kami itu hanya harapan gitu. Saya juga tidak bisa bersikeras di sini karena bukan member saya kan. Saya pun di sini diminta sebagai edukasi oleh Om Philips. Begitupun si Zero juga diminta di sini untuk edukasi. Nah, dari tadi percakapan kita udah yang disimpulkan oleh si Bang Kosong alias Zero itu udah jelas bahwa apa yang selama ini digaungkan itu masih planning, masih rencana, dan itu adalah harapan. Salah enggak kalau itu harapan? Kalau dari awal disebut itu harapan, bukan berarti saya dan Zero itu musuh, enggak. Tapi kalau itu dijelaskan bahwa itu harapan, tidak dijelaskan seperti chattingan yang saya share, maka kita diam juga. Kita nggak mau gangguin orang nyari nafkah, kita nggak mau pecahkan piringnya orang, nggak mau kita. Yang kita jaga itu hanya teman-teman yang ada di sini tidak terkontaminasi dengan asumsi yang salah, bukan terkontaminasi dengan Pak D Prahit tadi ya, bukan ya. Lihat konteks kita diskusinya, jangan dipenggal kalau orang ngomong. Kami tidak mau teman-teman terkontaminasi dengan asumsi yang akhirnya terbentuk di publik. Itu loh, ya kan? Tadi udah di-clearkan, segala macam yang disebutkan di chattingan itu hanya hope, baru harapan. Jadi teman-teman jangan termakan dengan itu. Keputusan balik ke teman-teman. Dior itu benar-benar kita yang memutuskan, jangan karena terpengaruh. Saya, Zero, Om Philips pun bisa salah. Makanya kami membuka ruang untuk diskusi by data, ya, supaya diskusinya sehat, tidak berdasarkan narasi, tidak banyak-banyakan followers, tidak banyak-banyakan pengikut gitu loh. Dan yang Om Gosen tadi, kalau misalnya ada yang berpikir karena saya menjudge duluan, menyampaikan duluan bahwa Om Gosen itu didikan kami, ya benar, itu didikan kami, tapi bukan kami yang membentuk narasinya ya, bukan kami yang membentuk pertanyaannya, itu keluar dari pertanyaan beliau setelah kami edukasi, kami kasih tugas-tugas di sebelah. Itu bukan hanya ngecap aja, kalau saya di sini sama Bang Sir itu enggak seperti ini. Mining pun kami bahas di sana, aplikasi-aplikasi kami bahas, supaya tidak terbentuk lagi opini bahwa di grup ini itu orang dibully. Jangan sampai nanti terbentuk lagi, kita masuk ke sana kita dibully dan segala macam. Tidak, di sini itu tidak ada bully, yang ada kita diskusi akademis. Jadi kalau tidak bawa data pasti akan berpikir dibully, karena tidak bisa mengcounter dengan data, tidak bisa menahan dengan data, tidak bisa mempertahankan argumennya, atau tidak mau menerima argumen orang lain. Saya dan Zero pun sering berdebat, sering di grupnya kami di Kopi Crypto itu, teman-teman praktisi, saya dan Zero itu sering berdebat, berbeda pendapat, tapi akademis dengan
data, dengan disiplin ilmu, dengan keterbukaan, legowo, sehingga selalu ada titik temu. Walaupun ya tidak harus saya ikuti Zero ataupun Zero ikuti saya, tapi kita ada ketemu, oh poin ini kita sama, poin ini kita berbeda. Ya udah nggak apa-apa, kita berbeda di sini, tapi kita sama di satu titik itu, kita ternyata sama. Selamat sore Pak Philip. Ya, selamat sore. Oke, saya tadi mendengarkan pembicaraan nih ramai kayak di grup. Iya, dengan siapa ini? Sama Ibu Siti Asia ya, dari Bandung Pak. Oh iya. Ada yang ditanyakan Bu Siti? Tadi saya sedikit udah mau terakhir ya, itu Pak D cerita yang di sebelah ya. Tapi yang saya paham kok, yang saya tangkap ya, kalau saya ikut-ikut gitu, kemarin ada pembahasan katanya kan launching aplikasi PSOP Global gitu ya. Tanggal 31 malam tahun baru. Nah itu kemarin katanya ada ini ya, untuk launching aplikasi. Terus ada, memang saya selentingan tuh sering dua kali apa yang saya suka denger gitu, kadang ketiduran. Memang katanya ada open minded mandiri gitu. Kalau kemarin di pembahasan gitu katanya itu open mandiri itu untuk wilayah Indonesia, itu untuk barter ketika sudah launching ya, saat launching pas tahun baru itu. Nah itu bisa barter di aplikasinya PSOP Global Indonesia, itu yang saya tangkap ya gitu. Tapi dari penjelasan tadi kok beda, pasti gitu. Ya mungkin terus kemarin juga ada penjelasan katanya itu memang si koin P ini tidak mengikuti GCP yang 314159, tapi memang tidak disebutkan berapanya. Tapi kata Pak D tadi kan bilangnya harganya rendah tapi tinggi gitu kan. Nah, tapi memang itu katanya antara vendor dan presidirnya PSOP Showroom Global gitu. Jadi pas malam itu nanti ada juga kan door prize-nya gitu. Nah, untuk yang tadi katanya prioritas itu yaitu tadi mungkin untuk menurut saya ya ini, tapi maaf kalau mungkin salah gitu, kalau menurut saya gitu, yang untuk 300 itu kan dia beli seragam ya. Nah mungkin untuk menjaga kekompakan kita yang pioner ini. Nah untuk keduanya mungkin juga untuk penggalangan dana ketika acara itu, kalau yang saya baca ya gitu. Ya mungkin memang kan kita perlu dana gitu buat acara yang itu. Jadi si pioner ini kalau bisa ya kita berkontribusi untuk apa tuh namanya, mensukseskan acara ini itu ya, nantinya kan kembali ke kita juga gitu. Dan ada ini juga itu kan nanti ada dari mengundang Kortim gitu. Kalaupun misal Kortim itu tidak bisa hadir kan karena maaf ya, mungkin mereka kan Nasrani biasanya kan sibuk gitu kalau acara tahun baru. Mungkin press conference-nya katanya Zoom live gitu. Itu yang saya pahami kalau yang dari sebelah. Tadi Pak De udah bilang itu baru wacana aja, belum A1 seperti ngundang MPR DPR. Jadi wacana ya, soalnya kenapa kita itu agak greget itu karena menyangkut paut MPR DPR. Makanya akhirnya dijelaskan oleh Pak D di situ itu hanya wacana. Tapi kan di tulisan beda. Terus ditanya tulisan ini Pak D tahu tidak tahu katanya. Itu aja sih Mbak. Ya kalau yang saya dengar dan memang saya dengar gitu. Ya mestinya yang nulis itu yang diundang. Yang nulis siapa itu? Nah, tapi memang katanya itu ada dari OJK, memang ada, Bapepti juga ada, Menteri Keuangan,
Menteri Perdagangan ya kalau nggak salah ya, antara itu. Nah, sedangkan itu tadi Pak D bilang hanya wacana, belum ada A1. Soalnya jujur ya, kami di sini banyak orang MPR, DPR, apalagi menteri-menteri. Makanya kita klarifikasi di situ. Akhirnya beliau dengan apa mungkin ya? Itu tadi ada rekamannya kok, di sini juga direkam. Dia bilang itu ada. Sorry saya potong. Saya turun bentar ya. Anak gadisku soalnya udah mau masuk ngaji dia, jadi saya antar masjid sama guru ngajinya ya. Saya pamit ya semua ya. Sorry kalau kata-kata saya keras ataupun kasar. Bukan karena apa, karena saya mau teman-teman tidak terjebak sama yang asumsi-asumsi ya. Thank you ya semua. Assalamualaikum. Itu Mbak, jadi kalau sampai tadi belum dengar ya tak sampaikan ulang lagi biar yang lainnya juga tahu. Jangan sampai kasusnya kayak kemarin nyenggol-nyenggol MPR kita sikat tas laporkan selesai itu. Kayak Pak Pit tadi bilangnya apa? Yang YouTuber ya itu. Iya, YouTuber. Oh, kalau yang saya paham gitu ya, yang saya 2 kali dengar ikut Zoom itu memang Pak Ridho bilang, Presdir bilang katanya memang kita tahun baru itu rencana launching. Nah untuk itu nanti ada setelah launching itu insya Allah katanya ada untuk transaksi di aplikasi P-Shop Global. Tapi dengan harga tidak di CP yang 314159. Tapi katanya serendah-rendahnya harga P itu pasti tinggi. Nah gitu aja, kalau bocorannya cuma itu. Tidak ada berapa nilai. Cuma tentukan. Tadi saya juga udah klarifikasi juga tentang BI membeli tanah untuk pioner. Pak Ridho juga kalau salah yang ngomong tuh kemarin tuh. Pak, dijawab Pak D, tidak ada itu. Kalau saya memang nggak dengar sih, cuma kalau aku ikut itu yang waktu pembahasan yang memang untuk tahun baru itu, untuk launchingnya aplikasi P-Shop Showroom Global Indonesia itu. Tapi kalau yang ini ya, itu launching belum terkoneksi ya. Itu launchingnya belum terkoneksi sama Pi ya, karena kita tidak tahu open mainnet-nya kapan. Tadi juga ditanya sama Om Gojek tadi, dia memang Gojek kerjaannya, tapi dianggap sama Pak DIT tadi itu. Ya, kalau saya sih memang nggak paham ya Pak Jero ya. Kalau yang gitu-gitu kan saya malah suka minta tolong juga ke Bang Jack sama Bang Jero. Cuma ini yang saya dengar waktu pembicaraan di sebelah gitu yang saya dengar, dan itulah yang saya sampaikan. Ya, Bang Jero, mungkin ini rekamannya sudah cukup. Mungkin untuk penutup disebutkan ringkasannya atau apa namanya? Oke, ringkasannya dari pembahasan tadi yang disampaikan oleh kesimpulan. Bang Sirul, nanya dikit. Ini aku orang bodoh nanya, seandainya ini kita, maksudnya ya, yang nggak ingin ikut yang di sebelah, sudah kita masa bodoh biar mereka dengan jalan masing-masing itu. Emang apa sih pengaruhnya dengan yang namanya P? Itu aja, makasih. Oh siap. Memang tidak ada berpengaruh dengan P, tetapi berpengaruh sama para pioner, saudara-saudara kita. Itu yang harus ditekankan. Karena satu poinnya, mengatasnamakan P itu tidak boleh, apalagi memanfaatkan nama P buat kepentingan pribadi. Paham kan? Oke, kesimpulannya tadi yang kita bahas dari pembahasan dijelaskan Pak D tadi, poinnya BI tidak pernah beli tanah. 1. Ya, cepatkan gini aja, 1, 2, 3 gitu, Pak Jero, jadi lebih jelas. 1. BI tidak pernah beli tanah untuk para pioner. Kedua, itu
ngundang MPR, DPR itu baru wacana. Karena kami banyak orang MPR, DPR, daripada tak sikat, kasarnya disikat kami, makanya mungkin langsung dibilang baru wacana. Kalau untuk masalah dana 300.000 buat acara itu wajar dan harus diteliti juga biaya dapat kaos ini itu, terus ini itu berapa, itu nggak masalah. Yang kami tanyakan menyaut pemerintahan, karena di sini banyak orang pemerintahan. Jangan main-main kasarnya gitu. Jangan sampai kayak kasusnya yang YouTuber kemarin. Oke, kurang lebih seperti itu. Semua kembali ke masing-masing. Selamatkan saudara-saudara. Intinya fee itu kita nambang buat cari duit, bukan mengeluarkan duit. Itu aja, Dek. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk rekaman ini saya akhiri ya. Jadi mungkin nanti mau berlanjut lagi silakan. Ini yang rekaman ini saya akhiri dulu. Oke, terima kasih. Oke, paham ya. Kita longgarkan otot sedikit lah. Kita bahas-bahas kidding, guyonan apa gitu ya. Nanti waktunya kita sholat maghrib, kita berhenti sebentar, bisa dilanjut lagi nanti malam. Kiranya jika ada yang mau bertanya silakan. Tadi untuk permasalahan atau kurang informasinya tentang programnya Pisorum udah dijelaskan sama Pak D. Rangkumannya udah saya ulas balik lagi. Di situ poin-poinnya sudah jelas. Om Gosen, ayo Om Gosen, apa nih yang mau ditanyain? Keren tuh tadi. Gila. Om Gosen. Zero nyantol. Oh, lanjut lagi nyantol. Oke, siap lanjut. Selamat sore, mohon izin turun. Terima kasih banyak. Siap Bu Bu. hari ini. Siap Bu. Pak Philip izin, di sini di Semarang sudah mulai mau maghrib. Saya mau persiapan dulu, nanti kalau ada waktu saya naik lagi untuk obrolan apa yang mau dibahas. Ibaratnya kita ya berbagi-bagi informasi lah ibaratnya. Izin Pak, selamat sore semuanya.